wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan proyek dari tugas manajemen keuangan. Produk yang kami ambil yaitu pisang coklat Lanimaya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hidayat dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Anissa Fauzia. Perkenalkan nama saya Nabila Sahra. Perkenalkan nama saya Nurif Manggia. Selanjutnya yaitu ada informasi usaha dari produk pisang coklat Lanimaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hikmah Amrullah. Dan ini saya persilahkan. Pisang coklat berasal dari kreasi lokal di Indonesia, di mana pisang merupakan buah yang sangat mudah didapat dan sering digunakan dalam berbagai makanan tradisional. Kombinasi pisang dan coklat menghasilkan cita rasa yang manis dan disukai banyak orang. Camilan ini sering dinikmati sebagai makanan penutup atau makanan ringan dan dikenal dengan rasa manis dan teksturnya yang renyah. Nah, pisang coklat menawarkan ruang untuk inovasi baik dalam varian rasa, topping, maupun cara penyajian. Hal ini membuat bisnis ini dapat terus berkembang dan menarik minat konsumen, serta kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial membuka peluang besar untuk pemasaran dan penjualan produk pisang coklat, serta layanan pesanan antar makanan dapat digunakan untuk dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Pada bagian informasi usaha, di data dan informasi usaha, saya akan menjelaskan informasi dari proyek pisang coklat. Anggaran produksi tahun 2023, usaha telah menetapkan untuk produksi pisang coklat sebanyak 15.850 box per tahun dalam rangka untuk memenuhi penjualan, di mana dalam proses pengolahannya, untuk sehari pisang coklat menghasilkan 400 roll pisang coklat dalam 50 box per hari. Untuk satu box ada 8 biji roll. Yang pertama itu bahan baku. Jenis bahan bakunya itu ada pisang raja, kulit lumpia, gula, minyak goreng, dan air. Pisang raja itu standar penggunaan bahan bakunya ada 696 gram per box dengan harga bahan baku 11.200 per box. Kulit lumpia 40 gram per box, harga bahan bakunya 17.000 per 250 gram. Terus gula 12 gram per box dengan 1,5 gram per biji dengan harga bahan baku 8.000 per 1 per 2 kg. Minyak goreng standar penggunaan bahan bakunya 200 ml per box dengan harga bahan baku 19.000 per liter dan air 10 ml per box dengan harga bahan baku 4.000 per liter. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung. Terkait proses produksi usaha ini membuat kebijakan yang setiap tahapan produksi dikelola oleh departemen yang berbeda, mempunyai tenaga kerja langsung, waktu produksi 3 jam, standar penggunaan tenaga kerja langsung, dan tarif upah sebagai berikut. Departemen pertama itu ada penyiapan bahan, proses pembuatan, penggorengan, dan pengemasan. Penyiapan bahan standar penggunanya 3 menit per box dengan tarif upah atau TKL-nya itu 2.500 per jam. Proses pembuatan, departemen proses pembuatan standar penggunanya 6 menit per box, tarif upahnya 1.000 per jam. Departemen penggorengan standar penggunaan 5 menit per box, tarif upahnya 3.000 per jam. Departemen pengemasan standar penggunaan 3 menit per box, tarif upah 1.500 per jam. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik berupa bahan penolong, tenaga kerja tak langsung, serta biaya-biaya produksi tidak langsung lainnya. Kebutuhan bahan baku penolong yang dibutuhkan sebesar 105.000 per bulan untuk topping per 3 varian rasa, dan untuk box 27.000 dengan 50 kebutuhan bahan penolong dari supplier setempat tersedia setiap saat jika dibutuhkan. Kebutuhan biaya overhead pabrik lainnya yaitu termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain yang diperkirakan sebesar 250.000 per bulan, yaitu 5.000 biaya TKTL kali 30 hari bagi 30 hari per bulan tambah 100.000 biaya. Terus biaya operasionalnya dapat berupa biaya-biaya pemasaran seperti biaya promosi serta biaya periklanan diperkirakan sebesar
100.000 per iklan, sementara biaya umum diperkirakan 500.000 per bulan. Baik, mungkin itu saja dari data dan informasi usaha. Baik, itu tadi informasi usaha yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya praktikum 5 yang akan dijelaskan oleh Anissa Fauzia. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia sebagai pemateri pertama. Materi yang pertama yaitu pada praktikum 5, yaitu biaya modal individual. Modal proyek pisang coklat yaitu 150 juta dan PPh-nya sebesar 25%. Kemudian alternatif struktur modal. Sumber dana pada pisang coklat ini ada dua, yaitu saham biasa dan kredit bank. Alternatif struktur modal ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Untuk alternatif 1, saham biasa sebesar 50%, kredit banknya juga 50%. Kemudian di alternatif 2, saham biasa 40%, kredit bank 60%. Kemudian yang terakhir di alternatif 3, saham biasa 45%, kredit bank 55%. Kemudian estimasi laba. Estimasi laba pada pisang coklat yaitu pendapatan operasinya 22.500.000, kemudian HPP-nya 11.250.000, kemudian laba kotornya sebesar 11.250.000, kemudian beban operasinya 1.500.000, kemudian laba operasinya sebesar 10 juta. Kemudian perhitungan biaya modal individual. Untuk biaya modal saham biasa diketahui D1-nya itu 1.000, PO-nya itu 10.000, kemudian F-nya 800 dan G-nya itu 8%. Kemudian untuk memperoleh KE yaitu D1 dikurang PO kurang F ditambah G dapat 19%. Kemudian perhitungan biaya modal individual untuk kredit bank, KI sama dengan KD dikali 1 dikurang T dapat 8%. Kemudian pada biaya modal keseluruhan. Untuk struktur modal 1, di sumber dananya ada proporsi dana dari penjelasan sebelumnya ke 50% untuk saham biasa, kredit bank juga 50%. Kemudian biaya modal untuk biaya modal setelah pajak 19% untuk saham biasa, kredit bank itu 8% dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari perhitungan biaya modal individual. Untuk struktur modal 2 juga sama dengan perhitungan struktur modal 2, modal 1 dan juga sama dengan perhitungan struktur modal 3. Sehingga diperoleh total untuk struktur modal 1 itu 13,18%, untuk struktur modal 2 itu 12,5%, kemudian di struktur modal 3 ada 12,62%. Kemudian pada indifference point. Indifference point pada struktur modal 1 pada saham biasa sebesar 7.500. Ini diperoleh dari modal dikali proporsi, kemudian dibagi dengan PO pada saham biasa. Kemudian di kredit bank
untuk di kredit bank itu rumusnya juga sama, yaitu modal dikali proporsi pada kredit bank, kemudian dikali KD pada biaya modal untuk kredit bank. Alternatif 2 dan 3 sama perhitungan dengan alternatif 1 dan 2. Kemudian dianalisis EBIT dan IPS. Pada analisis EBIT dan IPS pisang coklat, EBIT itu 10 juta dari perhitungan estimasi laba, yaitu sebesar 10 juta. Alternatif 2 juga sama, kemudian alternatif 3 juga sama. Kemudian di interest expense-nya itu ada 7.500.000 dari perhitungan indifference point sebelumnya, yaitu jadi 7.500.000 ini dari perhitungan indifference point yang dihitung sebelumnya, yaitu yang 7.500.000. Kemudian untuk alternatif 2 juga dari perhitungan sebelumnya pada indifference point, kemudian alternatif 3 juga pada indifference point perhitungan sebelumnya. Kemudian EBIT-nya itu dari EBIT dikurang interest expense diperoleh 2.500.000. Di alternatif 2 juga sama, kemudian di alternatif 3 juga sama. Kemudian taksnya itu diperoleh dari dari EBT dikali dengan PPh yang telah diperoleh, yaitu 25%. Kemudian alternatif 2 juga perhitungannya sama. Kemudian di alternatif 3 perhitungannya juga sama. Kemudian di alternatif 1 ada diperoleh AT-nya itu diperoleh 1.875.000 dari pengurangan EBT dikurang taks. Kemudian pada alternatif 2 perhitungannya juga sama. Di alternatif 3 perhitungannya juga sama. Di PD dia 0 pada alternatif 1, alternatif 2 juga 0, kemudian di alternatif 3 juga 0. Kemudian untuk EACS pada alternatif 1 ada 1.875.000 dari pengurangan EAT dikurang PD. Mengikut caranya juga sama pada alternatif 2 dan alternatif 3. Kemudian NS-nya ini dari perhitungan indifference point sebelumnya, yaitu 7.500. Alternatif 2 juga demikian, kemudian alternatif 3 juga sama. Jadi diperoleh IPS-nya itu ada 250 dari pembagian EACS dibagi dengan NS diperoleh 250. Kemudian pada alternatif 2 juga sama. Kemudian pada alternatif 3 juga sama. Jadi perolehan hasil EPS untuk ketiga alternatif dengan nilai sebesar untuk alternatif 1 itu 250, alternatif 2 itu 125, kemudian alternatif 3 itu 194.
Kemudian adapun alternatif terbaik adalah alternatif ke-1 karena mampu menghasilkan nilai EPS tertinggi, yaitu alternatif ke-1 mampu menghasilkan EPS tertinggi dibanding ketiga alternatif tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi praktikum 5 yang telah dibawakan oleh rekan saya Nisa Fauzia. Kita melangkah ke praktikum ke-6 yang dijelaskan oleh Saudari Nurhikmah Amrullah. Dan ini saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu praktikum 6. Di sini saya akan menjelaskan 3 operasi di praktikum 6. Yang pertama itu BEP operasi. Di bawah ini terdapat 3 tabel. Yang pertama itu informasi yang relevan terkait dari usaha pisang coklat. Pertama yaitu volume penjualannya itu sebesar 14.500. Terus harga jualnya itu 15.000. Sedangkan HPP variabelnya itu 4.000. Terus biaya operasi variabelnya itu 3.000. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan operasinya itu dari proyek pisang coklat ini ada 217.500.000, HPP-nya itu 11.250.000 sama dengan laba kotornya yaitu 11.250.000. Terus beban operasinya itu terdapat 1.500.000, sedangkan laba operasinya itu 10 juta. Yang pertama itu langkah pertama hitung BEP operasi dari proyek investasi pisang coklat. Yang pertama ada biaya tetapnya sebesar 88.750.000, terus biaya variabelnya itu 7.000, harga jualnya ada 15.000 dan BEP unitnya itu 11.090 rupiah. Terus BEP rupiah itu sebesar 166.406.250 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke laba operasi EBIT. Di bawah ini terdapat informasi relevan dari pisang coklat dari tabel-tabel di BEP operasi. Langkah keduanya itu hitung laba operasi EBIT apabila pendapatan operasi meningkat 5%. Rumusnya dari EBIT itu sama dengan S kurang TC sama dengan S kurang FC tambah PC. Oke, adapun hasilnya itu pendapatan operasi sebesar 228.375.000, total biaya variabelnya 106.575.000, margin kontribusinya 121.800.000, total biaya tetapnya sebesar 88.750.000 dan laba operasinya itu 33.050.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke DOL, DFL, dan DTL-nya. Adapun DOL, DFL, dan DTL-nya terdapat pada tabel di bawah ini, yaitu DOL-nya itu sebesar 4,26, DFL-nya sebesar 1,29, dan DTL-nya itu 5,49%. Mungkin itu informasi terkait dari praktikum 6 dari proyek pisang coklat. Baik, saya alihkan kepada moderator. Itulah tadi praktikum 6 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Nurhikmah Amrullah. Selanjutnya kita melangkah ke praktikum ke-7 yang akan dibawakan oleh saudara Nabila Sahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum 7 yaitu menghitung cash flow. Di sini ada 3 cash flow, initial cash outflow dan operating cash flow. Cash flow ini adalah jumlah uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu. Nah, ini cara perhitungannya. Pertama, kita harus menentukan jenis-jenis pengeluaran. Di sini ada aset tetap, yaitu tanah, bangunan, peralatan, kendaraan operasional, biaya-biaya penyiapan proyek, dan biaya perizinan. Kemudian masing-masing sudah ada modal investasinya. Untuk biaya penyiapan proyek ada 65 juta dengan tingkat depresiasi 5%, kemudian biaya perizinan 15 juta dengan tingkat depresiasi 5%, tanah 60 juta, bangunan 600 juta dengan tingkat depresiasi 10%, peralatan 120 juta, tingkat depresiasinya 10%,
dan kendaraan operasional 150 juta, tingkat depresiasi 10%, masing-masing jenis pengeluaran ini tanpa nilai sisa. Sehingga total keseluruhan adalah 1 miliar 10 juta. Nah, inilah yang menjadi modal proyek dalam perusahaan yang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Selanjutnya menyusun proyeksi cash flow. Nah, ini ada jenis-jenis pengeluarannya. Kemudian AICO ini diambil dari modal investasi yang tadi, yang ini. Kemudian menghitung beban penyusutannya, yaitu modal investasi 65 juta dikali dengan tarif tingkat depresiasinya. Untuk biaya penyiapan proyek itu 5%, maka dikali 65 juta dikali 5%. Kemudian ini sama cara hitungnya untuk biaya-biaya lain. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya, yaitu beban penyusutan dikali dengan 6 tahun, maka dapat 19.500.000. Kemudian untuk menghitung nilai residunya, maka kita yang modal investasinya ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang didapat tadi, maka didapat 45.500.000. Maka total keseluruhan untuk AICO-nya 1 miliar 10 juta, beban penyusutannya 91 juta, nilai residu 464 juta, akumulasi penyusutan 546 juta. Lanjut, kita beralih ke initial cash outflow. Ini tabel pertama sama yang tadi, ada jenis pengeluaran, modalnya, tinggal depresiasi sama ya dengan cash flow yang awal. Kemudian proyeksi cash flow 8 tahun. Di sini beda di akumulasi penyusutannya. Di sini akumulasi penyusutannya 8 tahun. Maka beban penyusutannya dikali 8 tahun dapat 26 juta. Terus AICO dikurangi akumulasi penyusutan dapat nilai residu 39 juta. Total keseluruhan untuk AICO 1 miliar 10 juta, beban penyusutan 91 juta, nilai residu 282 juta, dan akumulasi penyusutan 8 tahun 546 juta. Selanjutnya, yang terakhir itu operating cash flow. Tabel pertama ini tetap sama dengan cash flow yang awal. Total modal investasinya itu 1 miliar 10 juta, PPh-nya 25% ya teman-teman. Kemudian menyusun proyeksi cash flow 8 tahun. Ini sama dengan yang kedua, initial cash outflow. Iya, sama. Kemudian kita menghitung operating cash flow-nya. Ini dihitung setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Pendapatan operasi ini diambil dari estimasi yang pendapatan operasi sama setiap tahun, yaitu 217.500. HPP-nya 11.250, beban operasi 1.500.000, sehingga menghasilkan EBIT, yaitu pendapatan operasi dikurangi HPP dikurangi beban operasi, dapat EBIT yaitu 204.750. Kemudian ada beban pajak. Beban pajak ini didapat dari EBIT dikali dengan tarif pajak, yaitu 25%. Ya. Kemudian dapat 51.187.500. Kemudian kita menghitung IAT. Ini pengurangan dari EBIT dikurangi dengan beban pajak, dapat 153.562.500. Ini sama setiap tahun sampai tahun ke-8 nilainya. Kemudian menghitung beban depresiasi dari depresiasi AICO peralatan 120 juta. Sama setiap tahun. Kemudian
sehingga dapat diketahui interim cash flow. Ini dari IA ditambah dengan beban depresiasi sehingga menghasilkan 273.562.500. Nah, ini adalah hasil akhir operating cash flow untuk estimasi labanya. Pendapatan operasi 217.500, HPP 11.250, beban operasi 1.500.000, EBIT 204.750, kemudian beban pajak 51.187.500, EAT-nya 153.562.500, beban depresiasinya ini 120 juta dan 464 juta. Interim cash akhirnya adalah 737.562.500. Baik, itulah tadi perhitungan untuk menghitung cash flow, initial cash outflow, dan operating cash flow. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi praktikum 7 yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Sahra. Selanjutnya kita ke penilaian investasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian investasi dari produk Lanimaya. Ada 4 perhitungan. Yang pertama itu payback period, NPV, IRR, dan PI. Kita mulai dari payback period. Di sini ada modal proyek pisang coklat sebesar 1 miliar 10 juta dengan PPh 25%. Ini adalah perhitungan payback period proyek pisang coklat. Initial cash outflow sebesar 1 miliar 10 juta kita kurangi dengan cash flow pertama sebesar 273.562.500 menghasilkan 736.437.500. Begitupun seterusnya sampai ke bawah sehingga mendapatkan sisa sebesar minus 84.250.000. Adapun komentar yang diberikan untuk produk pisang coklat Lanimaya, usaha pisang coklat senilai 1 miliar 10 juta ini membutuhkan waktu 3 tahun 8 bulan untuk pengembalian modal usaha. Maka dikatakan layak karena proyek ini kembali dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan. Baik, kita ke perhitungan selanjutnya yaitu NPV. Baik, di sini ada beberapa tabel. Tabel pertama yaitu menyusun proyeksi cash flow 8 tahun. Di sini ada jenis-jenis pengeluaran. Yang pertama itu biaya penyiapan proyek, biaya perizinan, tanah, bangunan, peralatan, serta kendaraan operasional. Initial cash outflow, tiap-tiap pengeluaran itu berbeda-beda. Yang pertama itu biaya penyiapan proyek sebesar 65 juta, biaya perizinan 15 juta, tanah 60 juta, bangunan 600 juta, peralatan sebesar 120 juta, serta kendaraan operasional 150 juta. Sehingga menghasilkan initial cash outflows berjumlah 1 miliar 10 juta. Adapun beban penyusutan per tahunnya yaitu 3.250.000. Nilai residu yang didapatkan sebesar 45.500.000 dan akumulasi penyusutan 8 tahunnya sebesar 19.500.000. Begitupun sampai kendaraan operasional. Baik, kita ke tabel selanjutnya yaitu Net Present Value atau NPV. Di sini sudah dijelaskan tadi bahwa
perhitungan 8 tahun. Jadi periode dimulai dari periode pertama sampai 8 tahun. Net present value di sini ada beberapa. Pertama yaitu ada cash flow, ada DF sebesar 12% dan present value itu sendiri. Cash flow-nya sebesar 1 miliar 10 juta di periode pertama sebesar 273.562.500 sampai dengan periode ke-8 cash flow-nya sebesar 737.562.500. Net present value dengan DF 24% periode pertama sebesar 273.562.500 dengan present value sebesar 220.614.919 rupiah. Begitu seterusnya sampai periode ke-8 mendapatkan cash flow sebesar 734.562.500 dengan DR sebesar 24% menghasilkan 0,179 sehingga menghasilkan present value sebesar 131.954.849. Di sini cash flow dengan DR 25%. Periode pertamanya sebesar 273.562.500. DR 25% menghasilkan 0,800 sehingga menghasilkan present value 218.850.000. Sehingga sampai di periode 8 menghasilkan cash flow sebesar 737.562.500 dengan DR 25% menghasilkan 0,168 menghasilkan present value sebesar 123.742.454 rupiah dengan net present value-nya yaitu 21.488.404 rupiah. Baik, kita ke perhitungan IRR atau Initial Cash Outflow. IRR atau IRR atau tingkat pengembalian internal adalah perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas investasi potensial dalam produk pisang coklat Lanimaya ini. Pertama di tabel pertama ada perhitungan Initial Cash Outflow atau ICOD. Adapun jenis-jenis pengeluarannya, yang pertama itu sama seperti di perhitungan sebelumnya, ada beberapa jenis pengeluaran dimulai dari biaya penyiapan proyek sampai dengan kendaraan operasional. Dengan total sebesar 1 miliar 10 juta. Dengan akumulasi penyusutan 19.500.000 menghasilkan nilai residu 45.500.000. Begitupun seterusnya sampai dengan pengeluaran kendaraan operasional. Di tabel di bawahnya ada perhitungan periode 1 sampai 8 dengan cash flow yang pertama yaitu berjumlah 1 miliar 10 juta didapat dari total pengeluaran dengan DR 24%. Periode pertama yaitu 273.562.500 dengan DR 24% menghasilkan 0,806 menghasilkan present value 220.614
Begitu seterusnya sampai ke periode 8 menghasilkan net present value sebesar 8.930.799 rupiah. Selanjutnya yaitu di tabel selanjutnya ada perhitungan periode dengan net present value. Yang pertama yaitu periode pertama sebesar 273.562.500 dengan DAR 25% menghasilkan 0,800 dengan present value yang dihasilkan 218.850.000. Begitu seterusnya sampai periode ke-8 menghasilkan minus 21.488.404 rupiah. Baik, kita ke perhitungan selanjutnya yaitu PI. Di sini ada terbagi dengan dua tabel. Yang pertama itu net present value dengan periode yang sama 8 tahun. Di periode pertama mendapatkan cash value sebesar 273.562.500 dengan DAR 12% menghasilkan 0,893 sehingga menghasilkan PF atau present value sebesar 244.252.232. Begitu seterusnya sampai ke periode 8 dengan cash flow-nya sebesar 737.562.500 dengan DR 12% menghasilkan 0,404 sehingga menghasilkan present value sebesar 297.889.123 rupiah dengan total keseluruhan net present value sebesar 536.361.771 rupiah. Di kolom selanjutnya ada Profitability Index atau PI. Di sini terbagi lagi menjadi 8 periode dengan cash flow di periode pertama sebesar 273.562.500 dengan DR 12% menghasilkan 0,8929 dengan present value sebesar 254.252.232 rupiah. Sampai ke periode ke-8 menghasilkan cash value sebesar 737.562.500 dengan DR 12% DR 12% atau discount rate menghasilkan 0,4039 menghasilkan present value sebesar 297.889.123 rupiah. Setelah perhitungan sampai periode 8 dihasilkan total present value sebesar 1.546.361.771 rupiah dengan initial cash outflow sebesar 1.010.000.000 menghasilkan Profitability Index sebesar 1,53. Ini didapat dari pembagian total present value dibagi dengan initial cash outflow. Adapun komentar dan sarannya berdasarkan hasil perhitungan NPV, IRR, dan PI, usaha layak diterima karena 3 poin. Yang pertama itu net NPV-nya kurang dari 0 alias NPV negatif. IRR lebih besar dari biaya modal. PI lebih besar dari 1. Sehingga usaha ini layak diterima.
Baik, itulah tadi serangkaian materi dari kelompok kami, mulai dari informasi usaha sampai penilaian investasi. Itu dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.